Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mulhimi lis-shawabi. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah yang mengilhamkan, ya Allah, bagi kebenaran. Ilham adalah iqa'ul khairi fil qalbi, mencurahkan kebaikan ke dalam hati. Sedangkan as-shawab adalah al-muwafiqatu lil waqi'i, sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Musannif memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mencurahkan ke dalam hati hamba-hambanya kemampuan untuk berpikir secara tepat. Pemilihan kata al-mulhimi lis-shawabi dalam jumlah hamdalah merupakan baratul istihlal yang mengisyarahkan bahwa kitab yang akan ditulis oleh musannif berbicara tentang ilmu. Bagaimana caranya kita berbicara, bagaimana caranya kita berpikir, yang berbicara dan berpikir itu sesuai dengan kaidah berpikir yang benar sehingga melahirkan natijah-natijah yang benar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinin natiqi bil hikmati wa faslil khitab. Dan bermula salah dan salam itu sabit atas penghulu kita, yang mana penghulu kita Muhammad, yang berbicara ia Muhammad dengan hikmah, dan yang berbicara ia Muhammad dengan faslil khitab. Ada dua keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini. Yang pertama, beliau merupakan manusia yang mampu berbicara dengan hikmah. Hikmah itu adalah al-kamalu fil ilmi wal itqanu fil amali. Memiliki ilmu yang sempurna dan mampu mengaplikasikan ilmu secara total. Maka kemampuan berbicara dengan hikmah adalah kemampuan berbicara yang pembicaraan itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah, dan pembicaraan yang merupakan aplikasi daripada ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang mampu berbicara dengan hikmah, karena apapun yang dibicarakan oleh beliau merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa. Kemudian yang kedua, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini adalah kemampuan beliau untuk berbicara dengan faslil khitab. Yang dimaksud dengan faslil khitab adalah al-bayanus syafi fi kulli qasdin. Satu, kemampuan berbicara di mana pembicaraan itu mampu memberikan kepuasan kepada pendengarnya, dan tujuan daripada pembicaraan itu mampu diresapi oleh pendengarnya sesuai dengan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh masing-masing pendengar.
sehingga apa yang dibicarakan tidak menyebabkan bosan orang yang memiliki kemampuan berpikir yang tinggi, juga tidak membingungkan orang yang memiliki kemampuan yang rendah. Itulah kemampuan berbicara dengan faslil khitab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mampu berbicara bil hikmah dan mampu berbicara dengan faslil khitab. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang memiliki dua sifat ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surah Sad ayat 20, wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Dan kepada Daud itu kami berikan hikmah dan kami berikan faslal khitab. Wa ala alihi, dan atas semua keluarganya Nabi. Wa sahabihi, dan semua sahabat-sahabatnya Nabi. Al-kirami, yang mulia mereka itu, sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga. Wat tabi'ina, dan kepada para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti orang akan mereka itu tabi'in. Bi ihsani, dengan kebaikan, alad dawami, atas selama-lamanya. Wa ba'du, dan sesudah itu, wa yaqulu Ahmadud Damanhuriyu, maka berkatalah Ahmad Damanhuri, ballaghallahu al-amala, kiranya menyampaikan akan ni Ahmad Damanhuri oleh Allah akan keinginan-keinginan. Wa razaqahu taufiqa, dan memberikan ya Allah akan ni Ahmad Damanhuri akan petunjuk dan kesanggupan untuk berbuat kebaikan pada segala perkataan dan pada segala perbuatan. Wa ba'du, sebahagian para ahli menyatakan inilah yang dimaksud dengan faslil khitab, yaitu menggunakan sebuah kalimat yang kalimat itu sebagai pemisah antara satu kelompok pembicaraan dengan kelompok pembicaraan yang lain. Kemudian wa ba'du merupakan kalimat yang telah mengalami dua kali proses. Karena wa ba'du berasal dari amma ba'du, dan amma ba'du berasal dari mahma yakun. Jadi asal katanya adalah mahma yakun, kemudian diproses menjadi amma ba'du, kemudian diproses menjadi wa ba'du. Dengan demikian tidak mengherankan bila wa ba'du memiliki jawab syarat, padahal dia tidak tergolong dalam kelompok adatus syarti. Karena kalaupun dia bukan termasuk dalam golongan adatus syarti, tapi dia mengandung makna syarat. Kenapa dia mengandung makna syarat? Karena wa ba'du sebenarnya adalah amma ba'du, dan amma ba'du maknanya adalah mahma yakun. Maka makna daripada wa ba'du mahma takuna, mahma takun ba min syai'in
ba'dal basmalati wal hamdalati wa salati wa salami ala man zukir. Mahma yakun huruf syarat beserta fi'il syarat. Adatus syarti dan fi'il syarat. Maka jawabnya adalah fayaqulu. Niscaya maka mengatakan. Niscaya maka mengatakan, niscaya maka berkatalah Ahmad Damanhuri, kiranya menyampaikan akannya Ahmad Damanhuri oleh Allah akan keinginan-keinginan, dan memberikan akannya Ahmad Damanhuri oleh Allah akan taufik pada segala perkataan dan segala perbuatan-perbuatan. Qad sa'alani, sungguh telah meminta akan daku, ba'dut talabati, oleh sebahagian para penuntut ilmu, al-mubtadi'ina, yang masih baru mereka itu para penuntut ilmu. Akan apa mereka minta? An asyraha sulamat mantiqi, akan bahwa saya syarah akan kitab Sulam Mantiq. Syarahan akan satu syarah yakunu fi ghayatil laini, yang ada yang syarah pada sehabis-habis lembut. Maksudnya sehabis-habis mudah. Karena maksud daripada ghayatil laini adalah ghayatis suhulati. Mereka meminta kepada saya agar membuat syarah sebuah kitab yang sudah sangat populer yang bernama Sulam Mantiq dengan syarah yang mudah untuk dipahami. Wa an la azida ala halli alfadhihi, dan bahwa tidak saya tambah, tidak saya lebihkan atas menguraikan lafaz-lafaznya matan sulam. Jadi permintaannya ada dua. Permintaan yang pertama, saya buat syarah yang mudah untuk dipahami. Kemudian saya membuat syarah yang tidak terlalu luas pembahasannya, hanya sekedar menguraikan lafaz-lafaz daripada matan Sulam Al-Munawwarak. Apa tujuannya? Liyadfara bifahmi ma'nahu man huwa fi huffadhihi, supaya bahwa bisa mencapai keuntungan, bisa mencapai manfaat dengan memahami makna-maknanya kitab matan Sulam oleh siman-siman yang bermula dianya siman itu bagian daripada penghafadnya matan Sulam. Ini tujuan pembuatan syarah, supaya orang yang menghafad matan Sulam bukan hanya sekedar hafad hadir dalam hati matan tersebut, tapi juga mampu menghayati dan memahami makna-makna yang terkandung di dalam matan Sulam tersebut, sehingga dia mendapatkan keuntungan dan kemenangan, bisa memahami ilmu-ilmu lain yang ada kaitannya dengan ilmu mantiq. Fajabtuhu, maka aku terima akannya sebahagian asdiqa lizalika, bagi demikian permintaan. Musta'inan, hal keadaan aku itu yang meminta tolong, bil qadiri, dengan zat yang maha kuasa, al maliki, yang maha memiliki. Hal keadaan aku itu yang menamakan baginya syarah, bi idahil mubahami, dengan idahil mubaham min ma'ani sulami. Hal keadaan aku itu yang menuntut taliban minas sami'il basiri ayyam fa bihi kama nafa bi aslihi innahu ala zalika qadirun. Hal keadaan aku itu yang menuntut daripada yang maha mendengar lagi yang maha melihat, akan bahwa memberi manfaat dianya yang maha mendengar lagi maha melihat dengannya yadahil mubaham, sebagaimana telah memberi manfaat ianya Allah dengan asalnya yadahil mubaham. Innahu, bahwa sungguhnya Allah atas demikian itu maha kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.